Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Di sini kami akan mempresentasikan PPT dari tugas besar kami. Saya M. Friski Feristiawan dengan NPM 220320101333. Saya Fadila Artanti dengan NPM 22032010097. Saya Triani Samuniro dengan NPM 22115. Saya Asmaul Husna dengan NPM 220320101122. Saya Muhammad Raka Narja Santoso, NPM 22135. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan. Latar belakang, sistem informasi manajemen adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal dalam bisnis yang terdiri atas pemanfaatan dokumen, teknologi, serta prosedur dalam akuntansi manajemen. SIM juga dapat diartikan sebagai kerangka kerja yang dirancang untuk mengelola informasi. SIM berkaitan dengan aktivitas manajerial suatu organisasi. Tujuannya adalah memecahkan beragam masalah dalam bisnis yang meliputi layanan, biaya produk, serta strategi bisnis. Manajemen penggunaan ruangan kelas yang dijalankan secara cermat dan sistematis dapat membantu proses alokasi ruangan kelas yang efektif. Dalam pemanfaatan ruangan kelas, terdapat ruangan yang sudah terjadwalkan namun tidak digunakan dikarenakan adanya kesibukan dosen sehingga perkuliahan ditunda dan kelas menjadi kosong. Hal ini dinilai tidak efisien penggunaan kelas yang tersedia. Untuk mengatasinya, maka perlu adanya suatu manajemen ruangan kelas yang terpadu. Program Studi Teknik Industri pada Universitas XYZ merupakan sebuah jurusan yang memerlukan adanya suatu manajemen ruangan kelas yang terpadu. Dalam mewujudkan manajemen ruangan kelas tersebut, program Studi Teknik Industri memerlukan suatu sistem informasi. Sistem informasi merupakan suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelolaan transaksi harian, mendukung operasi bersifat manajerial, dan kegiatan strategis dari suatu organisasi. Dengan sistem ini, maka penggunaan ruangan kelas menjadi lebih efektif. Tak hanya itu, dengan menggunakan suatu sistem informasi, maka didapatkan data penggunaan dari setiap kelas yang mana mahasiswa menjadi pengguna ruangan tersebut. Rumusan masalah. 1. Bagaimana efisiensi pengelolaan data mahasiswa dalam sistem informasi manajemen kelas. 2. Bagaimana sistem informasi manajemen kelas mendukung keterlibatan antara orang tua dengan mahasiswa. 3. Bagaimana sistem informasi manajemen kelas menjaga keamanan data dan privasi informasi mahasiswa. Tujuan penelitian. 1. Mahasiswa dapat menganalisis dan mengatasi hambatan administratif yang sering dihadapi oleh dosen dan staf administrasi kelas. 2. Mahasiswa dapat membuat fitur yang mendorong keterlibatan orang tua seperti portal untuk mengakses informasi jadwal dan hasil ujian. 3. Mahasiswa dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan kelas melalui sistem informasi manajemen. Selanjutnya terdapat tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu sistem. Sistem merupakan serangkaian dua atau lebih komponen yang saling terkait dan berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan atau sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Kata sistem sendiri berasal dari bahasa Yunani yang mengandung arti sistema, yang berarti kesatuan atau kumpulan. Ditinjau dari perkataan kata, sistem berarti sekumpulan objek yang bekerja bersama-sama untuk menghasilkan kesatuan metode, prosedur, atau teknik yang digabungkan dan diatur sedemikian rupa sehingga menjadi satu kesatuan yang berfungsi untuk mencapai tujuan. Suatu sistem mempunyai karakteristik atau sifat-sifat tertentu, yaitu mempunyai komponen-komponen, data sistem, lingkungan luar, penghubung, masukan, pengolah, keluaran, dan sasaran. Selanjutnya, sistem informasi manajemen merupakan suatu metode yang disusun guna memberikan suatu informasi yang tepat waktu untuk manajemen yang berkaitan dengan lingkungan di luar organisasi dan juga kegiatan operasi di dalam suatu organisasi yang bertujuan untuk memberikan suatu kemudahan bagi proses manajemen dan memperbaiki proses perencanaan dan pengawasan serta menunjang proses pengambilan keputusan. Pada dasarnya, sistem informasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sistem yang terstruktur atau formal dan sistem yang tidak terstruktur atau non-formal. Sistem formal merupakan suatu sistem yang dijalankan sesuai dengan norma-norma organisasi yang berlaku untuk semua kalangan masyarakat, sesuai dengan kedudukannya dalam sebuah organisasi. Kemudian, Unified Modeling Language merupakan
pengganti dari metode analisis berorientasi objek dan desain berorientasi objek yang dimunculkan sekitar akhir tahun 80-an dan awal tahun 90-an. UML merupakan gabungan dari metode Butch dan Jacobson, tetapi UML mencakup lebih luas daripada OOAD. Pada pertengahan saat pengembangan UML, dilakukan standarisasi proses dengan Object Management Group dengan harapan akan menjadi bahasa standar pemodelan pada masa yang akan datang. SEM adalah sebuah software web server Apache yang dalamnya sudah tersedia database server MySQL dan dapat mendukung pemrograman PHP. SEM merupakan software yang mudah digunakan, gratis, dan mendukung instalasi di Linux dan Windows. Keuntungan lainnya adalah cuma menginstal satu kali sudah tersedia Apache Web Server, MySQL, Database Server, PHP Support, dan beberapa modul lainnya. Database adalah suatu kumpulan data yang berhubungan secara logika dan secara deskripsi dari data-data yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi dalam suatu organisasi. Database menawarkan keuntungan penyimpanan data dengan format yang independen dan fleksibel. Dalam bahasa yang sederhana, database adalah sekumpulan data yang terstruktur. Database adalah tempat untuk menyimpan dan mengelola data. Selanjutnya ada bab 3, metodologi penelitian. Pengumpulan data. Metode penelitian menggunakan pemodelan UML atau Unified Modeling Language, software berbasis object-oriented yang memberikan standar penulisan sebuah sistem meliputi konsep proses bisnis, penulisan kelas-kelas dalam bahasa program yang spesifik, skema database, dan komponen yang diperlukan dalam sistem software. Lalu ada data flow diagram untuk menggambarkan suatu sistem secara logika tanpa mempertimbangkan lingkungan fisik di mana data tersebut mengalir atau lingkungan fisik di mana data tersebut akan disimpan. Lalu untuk identifikasi variabel, untuk variabel terikatnya itu penjadwalan kelas. Variabel terikat itu variabel yang perubahannya dipengaruhi oleh variabel bebas, sedangkan variabel bebas adalah variabel yang perubahannya mempengaruhi variabel terikat. Dalam hal ini variabel bebasnya adalah mahasiswa dan dosen. Lalu selanjutnya ada flowchart. Yang pertama ada mulai, lalu ada studi literatur dan studi lapangan, lalu ada rumusan masalah, tujuan perancangan, identifikasi variabel dan kebutuhan sistem, perancangan sistem menggunakan data flow diagram, lalu pembuatan coding sistem, lalu terdapat perubahan desain atau tidak. Jika iya, maka melakukan perancangan sistem kembali. Apabila tidak, maka lanjut ke hasil perancangan sistem. Lalu analisis sistem, kemudian fungsi sistem sudah sesuai atau belum. Jika belum, maka dilakukan evaluasi dan perbaikan, lalu kembali ke pembuatan coding sistem. Jika sudah sesuai, maka dilanjut ke sistem informasi manajemen kelas dan kesimpulan dan saran, lalu selesai. Untuk perangkat lunaknya, itu ada Microsoft Windows, digunakan sebagai sistem operasi untuk pembuatan sistem informasi manajemen. Lalu ada XAMPP, merupakan tool yang menyediakan paket perangkat lunak. XAMPP akan menginstalisasi dan mengkonfigurasi web server, Apache, PHP, dan MySQL secara otomatis. Lalu ada Chrome atau Microsoft Edge atau Mozilla Firefox, web browser yang digunakan dalam pembuatan situs web dari sistem informasi manajemen kelas. Selanjutnya yaitu perancangan sistem identifikasi pengguna. Yang pertama ada admin, yaitu orang yang memiliki hak akses dan bertugas mengelola data dalam sistem. Yang kedua ada dosen, yaitu user yang bertugas sebagai pemberi materi di kelas dan memiliki hak akses berdasarkan status. Yang ketiga yaitu mahasiswa, yaitu seorang user yang terdaftar di dalam sistem sebagai penerima materi dari dosen dan mendapat hak akses berdasarkan statusnya. Kemudian terdapat software requirement system. Yang pertama, admin, yaitu mengelola sistem user, mengelola presensi mahasiswa dan dosen, mengelola dosen, mengelola mahasiswa, mengelola kelas, dan mengelola jadwal. Yang kedua yaitu dosen. Yang pertama melakukan presensi, melihat presensi mahasiswa, melihat profil, mengganti password, menginput nilai mahasiswa. Yang ketiga ada mahasiswa, yaitu melakukan presensi, memilih kelas, melihat profil, dan mengganti password.
Soalnya ini merupakan progres web dari kelompok kami, masih di tahap pembuatan halaman login. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.